Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama 4HR Rahmadi di sini kita akan belajar bahasa Inggris dengan cepat dan mudah. Bagaimana caranya bagi pelajar ataupun umum yang ingin belajar dari nol, supaya kita bisa mengerti dan memahami cara belajar, cara menghafalkan bahasa Inggris dengan mudah. Ikuti tips dari Miss Cindy. Ikuti videonya sampai selesai. Oke, perkenalkan, nama saya Miss Cindy, biasanya saya dipanggil Miss. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di SMP. Miss Cindy, bagaimana caranya kita memulai belajar bahasa Inggris dengan mudah? Sebenarnya dalam belajar bahasa Inggris kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan dulu, Pak. Misalnya kita mau fokus ke pelajaran apa, fokus ke skill apa. Karena di bahasa Inggris itu kan ada 4 skill. Sama kita belajar bahasa itu pasti ada 4 hal yang harus kita pelajari. Belajar menulis, belajar berbicara, kemudian belajar membaca dan mendengarkan. Nah, kita mau belajar yang mana? Karena masing-masing skill, masing-masing kemampuan ini itu ada triknya masing-masing. Jadi ada trik yang berbeda-beda. Nah, untuk SMP, ini untuk SMP atau secara universal? Kalau untuk SMP? Kalau untuk SMP sendiri, biasanya kan kita belajar tentang ngomong saja, ngomong ya, semuanya belajar, cuma proporsinya kan sedikit-sedikit. Nah, kalau misalnya gimana sih cara belajar dari mulai yang pertama ya, kita mulai reading dulu, gimana cara membaca bahasa Inggris supaya lancar dan paham. Artinya adalah kita harus sering-sering latihan. Latihannya nggak harus membaca buku, karena aslinya orang itu kan pasti dimanapun berada membaca. Dapat WA dibaca, dapat update status dibaca dulu. Nah, jadi apapun kegiatan itu aslinya bisa digunakan untuk kegiatan belajar membaca. Jadi contohnya misalnya kita suka membaca buku, itu digunakan menjadi media untuk belajar membaca dalam bahasa Inggris. Jadi kita ganti bukunya, kita ganti buku bahasa Inggris. Misalnya kita suka main game, di game itu kan pasti bahasa Inggris. Nah, kita belajar bahasa Inggris lewat game misalnya. Kan ada banyak sekali game edukasi tentang bahasa Inggris. Kita pakai game. Jadi tergantung kita maunya gimana. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita bisa berbicara bahasa Inggris? Apakah ada tipsnya? Dalam belajar ngomong bahasa Inggris ada satu kemauan dan tidak malu. Jadi kita terus biasanya kan dikata-katain Inggris, ya nggak apa-apa, namanya kita belajar bahasa Inggris kan, bener Inggris. Jadi ngomong aja, sok-sokan menyapa pakai bahasa Inggris. Kemudian kalau misalnya nganggur, kayak saya dulu dari kecil saya biasa kayak ngomong sendiri, membayangkan kalau saya tuh ngomong sama bule. Jadi saya ngomong sendiri terus, hi, my name is gini. Jadi belajar sendiri. Terus kalau nggak tahu artinya dalam bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa diucapkan dalam bahasa Indonesia. Nanti kita buka di kamus, kita tulis, kemudian pasti ingat. Kalau ditulis itu pasti ingat. Jadi contohnya saya ngomong sama bapak nih, terus saya mau makan siang, terus saya nggak tahu makan siang itu apa. Jadi saya mau, Sir, I want to eat, makan siang. Nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nah, nanti kalau di akhir baru kita buka kamus, makan siang itu apa. Oh, lunch, berarti next time saya akan pakai lunch. Jadi, Sir, I want to eat my lunch. Apakah perlu belajar bahasa Inggris itu grammarnya dulu kita pelajari, apakah yang lain atau kita abaikan grammar tersebut? Sebenarnya grammar itu memang hal mendasar dalam belajar. Itu kan pasti ada, kita belajar aturannya. Tapi kan kita tidak serta-merta menggunakan aturan itu. Gak harus saklek sama aturan itu gitu. Yang penting understandable, itu omongan kita itu bisa dipahami. Kayak gini kan, saya ngomong sama bapak kan gak pakai grammar. Kadang saya ngomongnya bolak-balik, tapi paham kan? Nah, paham. Jadi belajar bahasa Inggris gak harus
terpaku, aduh nanti grammarku salah, aduh nanti diketawain karena aturannya salah. Nggak masalah, yang penting omongan kamu tuh dipahami, berani ngomong dulu, itu kuncinya. Baru kalau kamu ngomong lancar, baru kalau bisa membaca dengan baik, bisa mendengarkan bahasa Inggris dengan baik, kita belajar grammarnya. Karena kan anak-anak biasanya takut grammar duluan. Gimana caranya kita membuat anak-anak itu berani dulu, jangan menakuti mereka dengan aturan. Beranilah ini ya, berani menulis, berani ngomong pakai bahasa Inggris, alut-alutan nggak masalah, yang penting berani. Bagaimanakah caranya untuk memperbanyak kosakata, vocabulary dalam bahasa Inggris? Tips untuk menghafal kata, kalau untuk anak SMP, Memperbanyak vocabulary. Nah, biasanya kalau anak SMP, karena kan pada dasarnya anak-anak itu kan ada 3 macam cara belajarnya. Ada kinestetik, visual, sama audio. Kinestetik itu kan belajar dengan anaknya itu suka gerak, visual itu kan dengan penglihatan, melihat cara nyata, kalau audio melalui pendengaran. Nah, jadi kalau misalnya anak tersebut itu kinestetik dengan gerakan, jadi mereka bisa menghafalkan vocabulary itu dengan gerakan. Contohnya, hari ini saya mau menghafalkan kata kerja, lari, oh lari, oke, lari kemudian run ditulis. Terus ya pokoknya dengan bergerak atau mendengarkan musik, itu audio, itu tipe audio. Itu yang ini tipe kinestetik. Kinestetik itu memang anak yang memang dia nggak bisa diem, gerak terus. Jadi misalnya dia menghafalkan sambil main apa itu bisa. Nah, kalau yang tipe visual, melihat, nah itu bisa misalnya di ruangan kamar nih, yang paling simpel, di ruangan kamar disebutkan misalnya pintu itu ditulis door, terus lemari dikasih tempelan cupboard, tas dikasih. Jadi dia melihat ini lama-lama kan hafal. Nah, kalau yang tipe terakhir itu audio, itu tipe mendengarkan. Assalamualaikum. Oke, lanjut ya. Tadi ada iklan. Terus yang ketiga adalah tipe audio. Tipe audio itu tipe anak yang suka belajar dengan mendengarkan sesuatu. Nah, itu bisa pakai lagu. Pakai musik yang disukai. Musik yang disukai itu lebih mengena. Iya, jadi misalnya anak SMP kan genrenya banyak banget. Ada yang rock, ada yang pop rock, ada yang ini. Nah, biasanya caranya yang paling efektif kita mendengarkan lagu, kita sok-sokan hapus liriknya. Kita misalnya I want to fly, I want to die, ya tak tulis I want to die. Aslinya I want to fly, tapi dengernya I want to die, tulis aja pokoknya. Kalau sudah, nanti dicek di internet liriknya. Yang betul mana? Oh, yang salah ini, yang salah ini. Kemudian dicari artinya. Kalau nggak tahu artinya, oh I want to die, oh I want to fly, oh saya ini terbang, oh fly itu terbang. Gitu. Jadi banyak cara untuk belajar bahasa Inggris, tergantung tipe anaknya masing-masing. Dia sukanya yang gimana? Suka membacanya atau suka musiknya, lihat film. Gitu. Yes. Terima kasih ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi siswa atau orang umum yang ingin belajar bahasa Inggris. Jadi kalau ingin belajar bahasa Inggris dengan cepat, terus misalnya pintu itu ditulis door. The door atau door. Kalau the itu digunakan untuk yang unidentified things. Jadi benda yang belum diidentifikasi. The door itu pintunya yang mana nggak tahu. Oh gitu. Saya baru paham. Door itu ya nama bendanya, pintu, door. Pokoknya cari cara yang membuat kalian nyaman belajar, yang cepet nangkepnya kira-kira pakai musik apa pakai baca ya. Atau lihat film ya. Kalau saya suka lihat film, jadi menerjemahkan sendiri. Nah itu. Atau lihat musik. Musik. Itu ini artinya apa? Kemudian kita buka internet ya lirik-liriknya. Betul. Sebelum buka liriknya nulis sendiri. Itu berarti melatih listening. Oh gitu ya. Jadi ya itu kan belajar bahasa kan kita nggak cuma belajar ngomong kan Pak, harus dengerin. Kadang perkataan, tulisan sama apa? Nah itu namanya kita nanti akan lebih peka. Jadi tulis liriknya,
kita dengarnya apa ditulis, dicek dirinya, oh ini yang salah ini, baru diartikan. Gitu. Jadi belajar writing, belajar listening, writingnya itu ejaannya betul atau enggak, belajar vocabnya, terus nanti kita nyanyikan, itu belajar speaking. Bisa sekaligus. Banyak sekali. Iya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama. Waktunya, mohon maaf bila mengganggu. Bersama Miss Cindy. Apa tadi? Namanya apa tadi? Miss Cindy ya, Miss Teacher sih. Miss Cindy. Miss Cindy, beautiful. Beautiful apa? Beautiful girl. Beautiful teacher. Demikian tadi pelajaran tips supaya kita bisa dengan mudah mempelajari bahasa Inggris. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa dukung kami, tekan like, comment, and subscribe bagi yang belum. Tekan tanda loncengnya untuk menerima video baru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.